Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Sulistiani SPD, mengajar di SDN 4 Wonosari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, sekaligus sebagai mahasiswi PPG PAI dalam jabatan gelombang kedua tahun 2024 LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswi 241041800157. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 4 Wonosari. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 dengan materi bab 6, mari mengaji dan mengkaji surat Atin. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kedua kelas untuk memilih doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah, silakan dicek lagi kerapian-kerapian kalian, tempat duduk kalian. Apakah ada sampah di bawahnya? Kalau ada, silakan dibuang dulu. Sudah? Sudah. Ibu absen dulu ya. Muhammad Rehan. Hadir, Bu. Okta. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Nopri. Dapa. Hadir, Bu. Inara. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Usmatun. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Cinta. Aisyah. Faisal. Hadir, Bu. Setia. Berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sekarang kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional bukti cinta kita terhadap tanah air kita. Silakan berdiri. Membaca Quran surat Al-Hadid. Silakan dibuka bukunya. Silakan bukunya dibuka. Buka halamannya. Halaman 6. Sudah ketemu? Sudah. Kemarin pada bab 5 kita belajar tentang apa? Kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang pertama apa, Nak? Ya, kemudian yang kedua, hari ini yaitu membaca Quran Surat Atin, di mana kita harus mampu membaca Quran Surat Atin dengan benar. Jadi setelah kita belajar membaca Quran Surat Atin, maka kita harus lebih benar lagi dalam membacanya, baik panjang pendeknya, baik makhrajnya, baik hukum bacaannya. Kemudian peserta didik menentukan hukum bacaan infak dan izhar dalam Quran Surat Atin, baik dan benar. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan, siapa yang mengaji di rumah? Siapa yang mengajarkan mengaji di rumah? Orang tua. Apa gak ada yang ngaji di pesantren atau di TPA? Ada. Berarti kalian bisa mengaji semua. Bagus. Di sini Ibu ada video tentang membaca Quran Surat Atin. Sekarang silakan kalian perhatikan dengan baik agar kalian mengerti bagaimana cara membaca Quran Surat Atin dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya, setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh! Surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sudah. Bagaimana dari bacaan Quran Surat Atin tadi? Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membaca yang benar, panjang pendeknya, hukum bacaannya? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Ada yang belum mengerti? Silakan. Ya, Oren. Nah, kenapa kita membaca Al-Quran harus dengan makhraj yang benar? Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang tidak benar, maka artinya juga akan berbeda. Maka dari itu, setiap kita membaca Al-Quran, kita harus benar-benar menguasainya. Kita benar-benar mampu untuk membacanya. Karena satu harokat saja yang berbeda itu akan membedakan artinya. Maka setiap membaca Al-Quran kita harus lebih berhati-hati. Karena kalau panjang pendeknya itu tidak benar, maka artinya juga akan berbeda. Cara membacanya kalian juga tidak benar, maka artinya juga tidak akan benar. Bagaimana Aurel? Sudah paham?
membaca Quran surat Atin, di sini ibu bagi menjadi 3 kelompok. Di sini kelompok ke 1, di sini kelompok ke 2, di sini kelompok ke 3. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya ibu bagikan ya. Ibu bagikan dulu satu-satu. Tugas kelompoknya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah. Sekarang ibu sebelum kalian membaca setiap kelompok, sekarang ibu mau mendengar dulu bacaannya satu persatu anak. Ibu mau lihat mana sih anak yang sudah benar-benar mampu untuk membaca dan mana yang sudah benar-benar mampu membaca. Dimulai dari sini dulu. Silakan dibaca. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun kama yukadzibuka ba'du biddin Allahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagus, Bapak. Bacaannya sudah bagus, tapi lebih ditingkatkan lagi dalam memahami konsep pendeknya ya. Bapak sudah bagus, tingkatkan lagi. Sekarang sebelahnya, selanjutnya silakan. Bagus, sekarang tingkatkan lagi ya. Silakan selanjutnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun kama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagus, Awel, bacaannya sudah bagus sekali. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagus, Tuti. Tapi ada pendek-pendeknya yang agak kurang ya. Kembali lagi ya. Ayo sebelahnya.
Bagus, ingatkan lagi nak ya. Ajarun Fama yukadzibuka Alais Kamil. Yuk tingkatkan lagi bacaannya ya. Banyak yang kurang ya, banyak pendeknya, terus cara membacanya juga belum tepat. Jadi harus rajin belajar ya. Ya, ayo. Bagus sayang, bacaannya sudah bagus dan panjang pendeknya juga sudah tepat. Terus belajar ya. Falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bidzin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagus Okta, tingkatkan lagi ya. Selanjutnya. Satu persatu di antara kalian mana sih bacaan-bacaan yang kurang tepat, tapi nggak apa-apa, namanya kita belajar, jadi itu tahu mana sih anak-anak yang belum bisa atau mampu untuk membaca dengan baik. Tapi kalian jangan putus asa, tetap semangat. Nah sekarang coba kita baca Quran surat Atif secara bersama-sama. 1, 2, 3.
Ibrahim Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah sekarang tugas kalian, silakan kalian sekelompok membaca nanti kelompok 1 membaca, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan tanggapan hasil dari bacaan kelompok 1. Begitu pun selanjutnya kalau kelompok 2 lagi membaca, nanti kelompok 1 dan kelompok 3 silakan memberikan tanggapan dari hasil bacaan kelompok 2. Kemudian kelompok 3 juga seperti itu. Nanti kalau kalian membaca, giliran kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi bacaan dari kelompok 3. Paham? Nah, sekarang silakan kalian saling membaca dulu. Latihan bersama kelompok. Nanti kalau sudah kalian presentasikan hasil dari bacaan kelompok kalian. Silakan ibu kasih waktu kalian untuk mempelajarinya, bacaan-bacaan Quran surat akhir. Silakan. Saling simak ya, saling simak teman-temannya. Simak ya, nanti setelah itu kita akan membaca berkelompok. Bagaimana? Sudah? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kelompok kita dengarkan dulu hasil dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk membacakan surat kelompok 2, silakan bacakan hasil
bacaannya sudah benar dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Kak. Bacaannya dibaca kelompok 2 ada yang bacaannya yang kurang baca kata-kata ayat ketiga yaitu wahada. Hanya harus baca panjang tetapi dia membacanya cukup sangat pendek. Oh ya, berarti tadi pada kelompok 2 ada sedikit koreksi dari kelompok 3, yaitu tentang panjang bacaannya yang terdapat pada ayat berapa tadi, Okta? Ayat 3. Tentang yang mana? Pada ayat yang mana? Oh, wahada, kalian membacanya pendek tadi. Seharusnya haknya itu panjang, dua harokat. Tadi kalian membacanya wahadal. Seharusnya kan wahadal baladil. Tidak apa-apa, tapi kalian sudah hebat. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih buat Okta. Sekarang kelompok 3, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattihi wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 hasil dari bacaan kelompok 3 tadi? Sudah bagus. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Baiklah anak-anak, kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca Quran surat Atin dengan baik dan benar. Meskipun ada beberapa di antara kita ada yang kurang mampu, bukan berarti tidak bisa, tapi harus lebih meningkatkan lagi untuk belajar. Oke? Oke, sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang Quran surat Atin. Nanti kita bisa membaca tapi kita tidak tahu apa itu Quran surat Atin. Kan lucu ya kalau kita bisa membaca tapi kita tidak tahu apa itu Quran surat Atin. Ketika kita sudah membaca, sekarang Ibu akan sedikit memberikan tahu apa sih itu tentang Quran surat Atin. Surat Atin itu diambil dari kata buah tin. Surat Atin terdiri dari 8 ayat. Kemudian diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat Atin diambil dari kata apa? Watin. Surat ayatnya ada berapa? Diturunkan di mana? Termasuk surat apa? Makkiyah. Buatin adanya di mana? Di Mekah. Ya, betul sekali. Buatin adanya di Mekah. Sekarang kalian perhatikan di sini ayat pertama yaitu wattini wazaitun. Wattini wazaitun. Demi buatin dan buah zaitun. Ayat ini menunjukkan ada buah yang memiliki manfaat yang keunikan. Wattini wazaitun. Demi buatin dan buah zaitun. Di mana buatin dan buah zaitun itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran surat Atin. Kemudian ayat kedua, waturi sinin. Demi gunung Sinai. Ada yang sudah tahu gunung Sinai? Belum. Gunung Sinai ada di mana? Kalau mau melihat gunung Sinai berarti kita harus ke Mekah. Bagaimana caranya, Bu? Caranya kita harus belajar lebih giat lagi supaya bisa jadi anak yang pintar
bisa mencari uang dan bisa naik haji. Siapa yang mau naik haji? Ya, amin. Semoga kita semua bisa naik haji. Kemudian ayat yang ketiga, wahai baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Nih gambarnya. Pertama, Mekah. Kota Mekah itu termasuk kota yang aman. Mau kan ke Mekah? Mau. Kalau mau ke Mekah gimana tadi caranya? Iya, harus rajin belajar, jangan malas-malasan. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Nah, di sini bacaannya menggunakan insana di asal takwim. Di sini ada buku bacaan apa? Benar sekali. Terdapat pada ayat yang mana? Iya, insana. Kenapa dibacain, Pak? Karena ada mati bertemu dengan huruf sa, maka harus dibacain ilma. Huruf ilma ada berapa? 15. Siapa yang mau maju ke depan? Tulis huruf-huruf ilma. Coba tuliskan 5 saja huruf ilma. Ayo kita maju. Ya, di situ. Ya. 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 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Kakak Raihan, maju. Tulisannya agak besar nak ya, biar bisa dilihat sama kawannya. Ini tadi hasil dari kawan kita Aurel, ibu besar lagi ya. Ini Aurel tadi nulis seperti ini.
manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sudah jelas pada Quran surat Atin bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka sebagai manusia kita harus bersyukur. Siapa yang nggak punya mata? Punya semua ya? Kamu punya mata nggak? Punya. Kamu punya telinga nggak? Punya. Punya hidung nggak? Punya. Punya telinga nggak? Punya. Punya kaki nggak? Punya. Tangan punya nggak? Punya. Berarti kita harus bersyukur dengan ucap apa? Alhamdulillah. Karena manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia juga punya akal. Kalau hewan juga punya tuh tangan, mata, telinga, kaki, hewan juga punya. Tapi hewan tidak punya akal. Maka manusia harus bersyukur karena Allah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apabila manusia sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah, maka akan Allah kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Neraka. Pintar. Mau masuk neraka? Iya. Siapa yang mau masuk surga? Ya, kalau mau masuk surga berarti kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita tidak dikembalikan sama Allah ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Neraka yang sangat panas sekali. Gak mau ya? Gak mau. Kemudian ayat ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada enggak hukum bacaannya? Ada. Itu. Betul sekali, terdapat nun mati bertemu dengan terdapat pada ayat berapa? 6. Ayat ke-6 yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak akan putusnya. Nah, kalau kita beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus. Kemudian akan Allah tempatkan ke surga. Amin. Allahumma amin. Itu ada hukum bacaan Isa. Isa ada berapa? Apa saja? A, Ha, Ho, Ain, Hoi,
pasti masuk surga. Kalau orang yang tidak baik pasti masuk neraka. Paham? Kalau mau masuk neraka berarti tidak menjalankan perintah Allah. Kalau masuk surga menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Pintar sekali. Oh, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang Quran Surat At-Tin. Quran Surat At-Tin itu adalah Quran Surat At-Tin diambil dari kata buah tin. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makki. Ya, itulah Quran Surat At-Tin. Sekarang coba Ibu mau tanya, ada berapa Quran Surat At-Tin jumlahnya? Diturunkan di kota mana? Termasuk surat apa? Oh, pada surat At-Tin itu ada hukum bacaan infak. Terdapat pada ayat keberapa? Ayat keberapa? Apa bacaannya? Nah, betul. Terus pada surat At-Tin itu ada hukum bacaan izhar. Nah, terdapat pada ayat keberapa? Nah, coba diperhatikan, ada enggak pada Quran pada ayat ke-6? Ada. Pada bagian mana? Ya, pintar sekali. Berarti pada Quran Surat At-Tin itu buku bacaan ifanya ada berapa sih? Buku bacaan ifanya ada berapa pada Quran Surat At-Tin? Satu. Terus izharnya ada berapa? Satu. Betul. Bentar ya kalian semua. Tepuk tangan kalian semua. Sekarang kita akan belajar tentang membaca Quran Surat At-Tin. Jadi kalian harus lebih semangat lagi belajar di rumah. Yang belum mengaji silakan mengaji supaya bacaannya lebih baik lagi. Bukan hanya fokus pada Quran Surat At-Tin, tetapi pada surat-surat yang lain. Kalau kita membacanya bisa dengan benar, maka kita pun akan mampu untuk menghafal atau melaksanakannya. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita bisa tampil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membaca Quran Surat At-Tin. Maka untuk materi selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, kita itu akan membahas tentang bagaimana cara menulis Quran Surat At-Tin. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang silakan kalian lihat di lembar yang sudah Ibu bagi tadi. Coba kalian cari mana sih hukum ifa dan hukum izhar. Silakan. Jadi kalau sudah kita bahas bersama-sama. Pemikiran sendiri.
Nggak usah terburu-buru. Namanya jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Namanya dikasih. Nanti ini tertukar sama kawannya. Silakan dicari dengan benar jawabannya. Masih ibu tunggu. Itu mau melihat kalian benar-benar memperhatikan nggak? Sudah semua? Nah, coba sekarang ditukar jawabannya sama kawannya. Coba ditukar jawabannya sama kawannya. Benar nggak sih yang mengerjakannya? Nah, sekarang ibu mau koreksi. Nah, pada Quran surat Atin ada hukum bacaan infak terdapat pada ayat ke berapa? Keempat yang bunyinya coba dikoreksi, benar nggak jawaban teman-teman kalian? Coba kalau benar silakan dibenarkan. Ya, silakan dibenarkan. Dan terus pada Quran surat Atin ada hukum bacaan izhar terdapat pada ayat berapa? Ayat ke? Benar nggak? Kalau benar silakan dibetulkan. Sudah benar semua? Sudah. Kalau sudah silakan dikumpul. Kumpul pada sini saja. Nanti Ibu ambil. Ini benar semua ya? Nggak ada yang salah ya? Benar semua ya?
Wassalamualaikum